mengambil bagian, kita akan berdoa membuka ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya. Tuhan, kami tahu kami seringkali melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan terlalu setia terhadap kami, tapi kami terus sebaliknya Bapa. Kami sering kali melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami masih sering melakukan hal yang tidak benar, tapi Tuhan tetap membuka jalan kami. Itu karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi kami. Untuk itu Bapa, ajar kami terus berharap sama Tuhan. Dan biarlah malam hari ini teman-teman kami yang boleh menyaksikan Tuhan buka hatinya, Tuhan ubahkan sehingga boleh lebih mengalami Tuhan. Dan Kamu berkati setiap teman-teman pemain musik yang boleh melayani Tuhan. Biarlah sukacita mengalir, damai sejahtera Allah mengalir, dan biarlah mereka boleh melakukan pelayanan ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga Bapak, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Mike. Biarlah apa yang disampaikan itu berasal dari isi hati Tuhan, dan setiap isi hati Tuhan boleh tersampaikan dengan baik, dengan
saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari pemuda kita siapkan hati kita berdoa. Terpujilah Kristus, firman Allah yang hidup, yang telah menyatakan isi hati kehendaknya kepada kami lewat firman-Mu. Malam hari ini kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman ini. Sehingga firman yang kami baca, kami dengar, kami mau menjaga diri kami mau mewaspadai hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh bersama. Dalam Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan kita malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Kalau sudah menemukannya, saya baca lalu kita simak bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Shalom. Nah, teman-teman pemuda, tema kita malam hari ini saya mau berbicara tentang kewaspadaan. Sekali lagi tema kita adalah apa? Waspadalah. Kenapa kita harus waspada? Karena di ayat 8 berkata bahwa lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, kenapa kita harus mewaspadai hidup kita? Karena iblis dia berjalan berkeliling. Dia tidak berada di satu tempat, dia tidak diam. Dia berjalan-jalan, dia mengelilingi kita supaya mencari orang yang dapat ditelan. Sehingga kita perlu waspada, sehingga kita tidak dimakan, atau kita tidak ditelan, atau kita tidak diserang oleh lawan kita, iblis. Jadi lawan kita siapa? Si iblis. Digambarkan iblis itu seperti singa yang sedang berjalan-jalan keliling mencari mangsa. Nah, teman-teman pemuda, kalau kita lihat seekor singa kalau dia sudah mengalami kelaparan, apa yang dilakukan? Dia akan berjalan berkeliling untuk mencari mangsanya. Dia nggak pusing lawan itu siapa, kuat apa tidak, dia akan pergi mencari, dan dia disebut sebagai raja hutan. Itulah sebabnya iblis digambarkan seperti singa. Dia punya kekuatan yang besar, dia punya pengaruh yang kuat untuk menyerang kita. Itulah sebabnya kita harus perlu waspada. Oleh karena itu tema kita sekali lagi apa? Waspadalah atau berjaga-jagalah. Mari kita lihat di ayat yang ke-8. Ayat 8 dia berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi poin yang pertama yang harus kita pahami dalam konteks ini adalah kita harus sadar dan berjaga-jagalah. Yang pertama kita harus sadar dulu. Sadar tentang apa? Sadar bahwa iblis sedang menyerang kita. Sadar bahwa iblis sedang mencari mangsa yang dapat ditelan. Sadarlah bahwa iblis sedang berkeliling mencari anak-anak muda yang mudah diserang. Dia sedang berkeliling mencari anak-anak muda yang dapat ditelan. Anak-anak muda yang gampang jatuh. Jadi yang hal pertama yang harus kita pahami adalah kita harus menyadari, kalau kita sadar di depan itu ada kolam, kita tidak akan melewati kolam itu. Kalau kita sadar bahwa di depan itu ada bahaya, kita tidak melewati bahaya itu. Kalau kita sadar bahwa iblis sedang berkeliling mencari mangsa, maka kita akan berwaspada. Itu poin yang pertama. Yang kedua, yang harus kita pahami adalah kita harus berjaga-jaga. Tidak cukup kita sadar, tidak cukup kita mewaspadai, tapi juga harus berjaga-jaga. Bagaimana cara berjaga-jaga? Yesus pernah bilang waktu malam kita baca di Taman Getsemani itu. Dia datang lalu dia membawa ketiga murid yang dikasihinya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu dia berkata begini, berjaga-jagalah sebab
Roh itu penurut tapi daging lemah. Lalu Yesus berdoa semalam-malaman. Dia berdoa, dia berjaga-jaga karena dia tahu besok pagi itu dia mau ditangkap. Apa yang terjadi dengan murid-murid? Waktu Yesus pergi berdoa, dia kembali, dia menemukan Simon Petrus, mereka tertidur. Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ingat, roh ini kuat, penurut, tapi daging ini lemah. Jadi harus berjaga-jaga. Dia pergi berdoa, kedua kali dia balik, mereka tertidur juga. Dia pergi ketiga kali, dia kembali, mereka tetap tertidur juga. Lalu dia berkata apa? Sudah saatnya. Nah, apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu berarti kita membangun hubungan kita dengan Allah, membangun persekutuan kita dengan Tuhan, membangun relasi kita, membangun keintiman kita. Karena ketika kita sedang membangun hubungan dengan Allah, kita dekat dengan Tuhan, sesungguhnya kita sedang meletakkan diri dalam kewaspadaan kita. Sesungguhnya kita sedang meletakkan diri dalam posisi berjaga-jaga. Apa yang terjadi ketika Petrus mereka pada malam di doa di Taman Getsemani, mereka tidak berjaga-jaga. Pada waktu Yesus ditangkap, Yesus dibawa dalam kerumunan orang banyak. Lalu seorang perempuan dia berkata kepada Petrus, bukankah engkau bersama-sama dengan dia? Petrus jawab, tidak, aku tidak mengenal dia. Padahal sebelumnya, malamnya sebelum Yesus ditangkap, waktu dalam perjamuan malam terakhir, Petrus bilang, Tuhan, kemana saja engkau pergi, aku akan mengikuti engkau. Bahkan sampai ke maut pun aku akan pergi. Sekalipun semua ini pergi tinggalkan engkau, aku tidak akan pernah tinggalkan engkau. Tapi pada waktu Yesus ditangkap, apa yang terjadi dengan Petrus? Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Karena dalam Taman Getsemani malam itu Petrus tidak berjaga-jaga. Rohnya penurut, tapi ketika daging ini lemah. Itulah sebabnya Alkitab berkata apa? Berjaga-jagalah. Bagaimana cara? Dengan doa. Itu cara kita berjaga-jaga. Itu poin yang kedua yang kita bisa paham. Yang ketiga dia berkata, sadarlah, berjaga-jagalah dan lawan si iblis. Jadi iblis itu harus dilawan. Kita nggak bisa berdiam diri, nggak bisa teman-teman. Kita harus melawan dia. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelan. Dia mencari anak-anak muda yang kecewa. Dia mencari anak-anak muda yang sedang mencari identitas diri. Dia mencari anak-anak muda yang dalam pelarian. Dia mencari anak-anak muda yang sedang mencari jati diri. Dia mencari anak-anak muda yang dalam kepahitan. Mencari anak-anak muda yang dalam kekecewaan. Entah mungkin kecewa karena diputus cintanya, kecewa karena orang tuanya, kecewa dengan pekerjaan. Iblis sedang mencari-cari untuk ditelan mereka. Itulah sebabnya kita harus melawan dia. Lawan dia bagaimana? Ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Iman itu bicara soal apa? Kebergantungan kita kepada Allah. Kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan. Dengan kata lain, cara kita mau melawan iblis adalah kita dekatkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu teman-teman pemuda, jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bangun relasimu dengan Allah. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Allah. Dia katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, dengan iman yang kokoh, dengan kebergantungan yang mutlak, dengan kepercayaan total kepada Allah. Oleh karena itu bangun dia. Ingat kenapa demikian? Karena ketika kita bangun hubungan kita dengan Allah, ketika kita bergantung sepenuhnya dengan Tuhan, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ayat 9 bagian B berkata, sebab kamu tahu, ayat 10 dia berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kamu. Lihat, ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita punya relasi keintiman, kebergantungan, percaya, iman yang kokoh, maka di dalam Kristus itulah kita akan memperoleh kekuatan.
Kristus akan memberikan kita kekuatan, akan memperlengkapi kita, akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita dan mengokohkan kita sehingga kita tidak jatuh. Kita tetap bertahan, kita tetap berdiri, kita mampu melawan, kita mampu meraih kemenangan karena Kristus. Dikatakan ayat 10, karena Allah sumber segala kasih karunia. Kasih karunia Allah akan memampukan kita. Kasih karunia Allah akan mengokohkan kita. Kasih karunia Allah akan menguatkan kita. Kasih karunia Allah akan mampu membuat kita bertahan dan melawan si penggoda itu, iblis itu. Sehingga kita tidak mudah jatuh. Kita tidak mudah lengah. Kita tidak mudah ditelan. Kenapa ada banyak anak muda yang jatuh dalam hubungan seksual, jatuh dalam pergaulan, jatuh dalam narkoba, jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar, jatuh dalam kekecewaan, jatuh dalam kepahitan. Kenapa? Karena mereka tidak melawan iblis. Ingat, iblis datang, dia menyerang kita. Jadi jangan pernah buka celah. Jangan biarkan ruang supaya dia datang menyerang kita. Karena ketika dia melihat celah sedikit terbuka, dia melihat ada kekecewaan di hatimu, dia melihat ada kepahitan sedikit di hatimu, dia datang dan menyerang engkau. Dia melihat ketika kita mulai jauh terpisah daripada Allah, ketika kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita nggak punya hubungan pribadi dengan Allah dalam doa, dia datang dan menyerang kita dan kita nggak punya pertahanan. Tapi ketika kita punya pertahanan yang kuat, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, punya relasi, maka ayat 10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia akan menguatkan kamu, akan mengokohkan kamu, akan melengkapi kamu, akan meneguhkan kamu, sehingga kita tidak kalah, sehingga kita dapat bertahan, kita tetap kuat, dan kita akan menjadi pemenang. Jadi teman-teman, mari firman Allah datang malam hari ini supaya kita betul-betul mewaspadai diri kita. Kita betul-betul sadar dan kita mau berjaga-jaga dan kita mau lawan si iblis itu. Sehingga kita jadi orang-orang pemenang, bukan orang-orang pecundang. Kita tidak ditaklukkan oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis itu, tapi kita menaklukkan itu dengan kuasa Kristus. Karena kasih karunia Allah akan menguatkan, mengokohkan, meneguhkan, melengkapi kita. Jadi kita nggak merasa tidak berdaya. Kita nggak merasa bahwa saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak kuat. Enggak. Tuhan memampukan saudara. Tuhan menguatkan engkau. Tuhan meneguhkan, Tuhan melengkapi engkau. So jangan takut. Satu yang kau pilih, lawan dia dengan apa? Bergantung kepada Allah. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berperan menggantikan kita. Amin. Tuhan akan menjadi pahlawan kita dan kita akan meraih kemenangan-kemenangan. So, tetaplah waspada, jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan ini kami terus mewaspadai hidup kami. Kami mau terus berjaga-jaga. Kami sungguh menyadari bahwa setiap hari, setiap saat iblis berkeliling mau mencari anak-anak muda untuk menjatuhkan. Iblis berkeliling untuk mencari anak-anak muda yang penuh kepahitan, anak-anak muda yang tinggal dalam kekecewaan, anak-anak muda yang dalam pelarian, untuk ditelan, untuk menaklukkan mereka. Tapi syukur firman Allah datang malam hari ini untuk menyadarkan kami, sehingga kami terus berjaga-jaga dalam doa. Kami mampu melawan dia dengan bergantung kepada Allah. Dan kami percaya ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami bergantung kepada Allah, maka Allah sumber segala kasih karunia Allah mampu menguatkan kami, mampu melengkapi kami, mampu mengokohkan kami, mampu meneguhkan kami, sehingga kami tetap berdiri kokoh, kami tetap bertahan, dan kami menjadi pemenang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau lawan. Komitmen kami malam hari ini, kami mau bangkit, kami mau lawan. Bangkit dari kekecewaan kami, bangkit dari masa lalu kami, bangkit dari kekhawatiran kami, bangkit dari kepahitan kami, bangkit dari pelarian kami, dan kami mau bergantung kepada Allah sumber kasih karunia. Kami mau datang kepada Kristus sumber kasih karunia, sehingga kami memperoleh kekuatan dan kemenangan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap teman-teman anak-anak muda yang malam hari ini mengikuti ibadah malam hari ini, atau yang melihat, menonton, mendengar.
dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah sumber kasih karunia menyertai kehidupan mereka, memperlengkapi mereka, memberkati mereka dalam masa muda mereka, dalam pendidikan mereka, dalam masa depan mereka, dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka diberkati Allah. Mereka mau menjadi anak-anak muda yang pemenang, bukan anak-anak muda yang pecundang. Mereka terus berwaspada setiap saat, mereka terus berjaga-jaga setiap saat, sehingga mereka boleh melihat masa depan yang penuh keberhasilan, pendidikan yang berhasil, pekerjaan yang berhasil dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang pemenang, bukan pecundang. Hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak muda, mereka yang sudah melayani Tuhan dalam ibadah malam hari ini, baik itu worship leader, singers, multimedia, dalam Kristus Yesus, Allah memberkati mereka semua. Masa depan mereka, pergumulan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syafaat kami. Hamba berdoa dan menyerahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan sudah menguatkan, memampukan, melengkapi kami semua anak-anak muda. Dalam Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman pemuda dan remaja, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan teman-teman semua yang ada di rumah, boleh persembahannya dimasukkan ke dalam amplop putih, kemudian dituliskan, tulisannya gini: persembahan kebaktian pemuda dan remaja pada tanggal hari ini, atas nama siapa, gitu ya. Dan kemudian dikumpulkan ke gereja kita tercinta di Kawah Taman Cikunir. Dan teman-teman pemuda dan remaja, saya percaya pasti mendapat berkat yang lebih. Dan silahkan beri yang terbaik yang bisa kalian berikan untuk Tuhan. Dan untuk mengumpulkan persembahan kita, teman-teman semuanya, kita akan menyanyi bersama Betapa Hatiku. Apa yang
ada di penghujung ibadah malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah, maka arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu, menguatkan, mengokohkan, melengkapi engkau, sehingga engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman